Coba lu buka lemari buku lu atau e-reader lu. Coba lihat berapa banyak sih buku yang lu punya. Sekarang coba lihat semua course video dan history YouTube lu. Berapa banyak video sih yang udah lu tonton? Cara menjadi produktif, perubahan mindset, rahasia sukses. Coba jawab secara jujur. Berapa persen sih yang udah benar-benar bawa perubahan dalam hidup lu? Well, kalau memang belum banyak, you are wasting your time and money. Tapi ini bukan salah lu. Lu tuh terjebak dalam noise atau kebisingan. Gue sangat pernah ada di posisi lu dan gue gak kepengen lu wasting your time and money untuk mengulangi kesalahan gue. So, tonton video ini sampai beres. Don't forget to subscribe. Di akhir video ini, lu akan tahu gimana sih caranya untuk filter noise dan alami perubahan dalam hidup lu. Oke, pertama, kenapa sih ini bisa kejadian? Kenapa lu udah baca puluhan buku, nonton ratusan video, tapi hidup lu rasanya gitu-gitu aja? Gue mendapati ada 3 masalah yang bikin kita terjebak di dalam industri ini sebagai konsumen. Nggak terjadi perubahan dalam hidup kita. Dan masalah yang ketiga yang akan gue bahas nanti adalah yang paling bahaya bagi kita semua. Yang pertama, overexposure. Bayangin, lu lagi lapar banget dan masuk ke restoran buffet, all you can eat. Semua makanan kelihatan enak. Ada sushi, steak, pasta, dessert. Wah, karena kalap, lu pengen coba semuanya. Hasilnya? Tentu kenyang, bengah, bahkan mungkin mual. Lu gak bener-bener nikmatin satupun dari makanan itu. Nah, dunia self-help sekarang itu persis kayak gitu. Setiap lu buka Instagram, YouTube, TikTok, lu disodorin menu baru. 5 cara jadi produktif, rahasia bangun pagi, mindset miliarder. Semuanya kelihatan penting. Semuanya pengen lu makan. Akibatnya, ya otak lu bengah lah. Terlalu banyak informasi yang masuk, tapi nggak ada satupun yang sempat dicerna. Dan kontrasnya makin ngeri saat kita lihat realita. Coba deh, jujur-jujuran bentar nih. Untuk nerapin satu perubahan kecil aja, secara konsisten itu susahnya minta ampun kan? Misalnya lu ambil satu menu dari buffet itu tiap hari. Kelihatannya simple, tapi riset membuktikan butuh waktu rata-rata 3 bulan untuk membangun satu kebiasaan baru. 3 bulan. Itu artinya 90 hari lu harus bertempur ngelawan rasa malas dan bisikan di kepala lu. Itu baru satu saran. Sekarang kalikan perjuangan 90 hari itu dengan ratusan menu yang lain yang lu makan setiap minggu. Pantas aja kita gak kemana-mana. Kita kekenyangan teori, tapi lapar akan action. Gak ada pergerakan dalam hidup kita. Gak ada perubahan. The Psychological Trap, Analysis Paralysis. Sekarang kita bahas jebakan kedua. Dan ini licik banget, karena dia menyamar sebagai sikap hati-hati. Coba bayangin skenario ini. Suatu minggu malam, lu dapat suntikan motivasi. Tiba-tiba nih, oke fix, mulai besok gue mau olahraga. Lu buka laptop dengan semangat 45, dan ngetik YouTube. Cara olahraga untuk pemula, atau cara angkat beban untuk pemula, cara jogging buat pemula. Video pertama yang muncul dari seorang dokter. Dia jelasin untuk pemula paling aman itu lari pagi 30 menit, jaga detak jantung. Oke lah, masuk akal. Lu udah siap-siap nih mau pasang alarm. Tapi, algoritma ngasih video kedua di sampingnya. Dari seorang influencer fitness kali ini. Ih, badannya keren, jago. Dia bilang, bro, lari pagi itu buang-buang waktu. Lu harus angkat beban kalau mau bentuk badan. Waduh, lu jadi bimbang kan? Yang bener yang mana nih? Lu scroll lagi tuh. Muncul video ketiga. Seorang yoga yang tenang. Kalian semua itu salah. Kunci sukses itu yoga. 15 menit aja sehari. Gak perlu alat, gak perlu lari. Ya, tiba-tiba semangat 45-mu luntur tuh.
Di kepala lu udah mulai ada suara-suara. Tunggu. Jadi yang mana yang benar? Gue nggak mau salah langkah nih, buang-buang waktu. Nanti udah capek-capek lari, ternyata hasilnya lambat. Kalau angkat beban, gue nggak punya alat. Yoga, emang ngefek ya? Lu pikirin itu terus. 1 jam berlalu lu habiskan buat nonton konten yang lain, memastikan semua yang lu pikirin. Bandingin, bingung, riset mulu. Akhirnya lu tutup laptop sambil mikir, pusing gua. Riset lagi lah besok. Nah, adegan barusan itu pertempuran di dalam kepala lu. Ada yang namanya jebakan psikologis, analisis paralisis. Kelumpuhan akibat terlalu banyak menganalisis. Yang ketiga, ilusi produktivitas. Oke, kita sampai ke masalah ketiga. Dan seperti yang gue bilang tadi di awal, ini yang paling bahaya dari semuanya. Why? Karena yang ini terasa nikmat sekali. Terasa achievement banget. Lo pasti pernah ngalamin ini. Lo habis nonton video motivasi atau dengerin podcast pengembangan diri self-development selama 1 jam. Selesai nonton, lo merasa semangat banget kan? Ada perasaan lega, perasaan, wah hari ini gue belajar banyak hal baru. Lu merasa produktif. Perasaan itu nyata loh. Dan penjelasan psikologisnya ada di balik itu. Setiap kali kita selesai nonton atau menyelesaikan sebuah tugas, sekalipun tugas itu nonton video atau baca 1 bab dari buku, otak kita tuh memberikan sedikit dopamin. Jadi hormon rasa senang. Otak kita ngasih kita hadiah. Dan di situ loh letak ilusinya. Kita jadi ketagihan tuh sama hadiahnya, bukan sama hasilnya. Kita keliru menganggap gerakan atau movement itu tuh sebagai act atau real tindakan. Gini bedanya. Nonton video resep masakan, nyatet bahan makanannya, dan ngebayangin enaknya makanan itu sebuah movement, sebuah gerakan. Rasanya produktif. Tapi, sampai lu bener-bener ambil tuh panci, nyalain tuh kompor dan mulai masak, gak akan pernah ada makanan di meja. Memasak itu yang namanya action. Di dunia self-help modern, seringkali ngejebak kita dalam fase movement. Kita sibuk ngumpulin resep, tapi dapur kita tetap kosong. Dan parahnya lagi, seperti yang tadi udah gue singgung, setiap kita selesai baca 1 bab atau nonton 1 video, otak kita dapat suntikan dopamin. Kita merasa produktif, padahal kita baru sebatas jadi pencandu informasi, bukan pelaku perubahan. Kita mengkonsumsi harapan, dan bukan menciptakan hasil. Jadi sekarang, lu lihat kan lingkaran setannya. Pertama, lu dibanjiri informasi sampai bengah. Kedua, lu lumpuh karena terlalu banyak analisis. Dan ketiga, untuk lari dari frustasi itu, lu membius diri lu dengan ilusi produktivitas. Aneh ya? Bikin lu malah makin haus akan informasi baru. Lingkaran ini adalah kebisingan yang gue maksud dari awal. Lingkaran ini yang bikin kita tuh capek, cemas, merasa tertinggal dan terjebak. Tapi, tenang. Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Dan di bagian selanjutnya gue akan tunjukkan gimana cara menfilter semua kebisingan ini dan menemukan 1 langkah pertama yang paling penting. Oke, so kita nggak bisa kan mengendalikan algoritma YouTube atau kita melarang penulis-penulis buku untuk stop menulis. Well, itu impossible. Itu sesuatu yang di luar dari kontrol kita dan diri kita. Kita cuma bisa mengendalikan apa yang ada dalam diri kita sendiri. Dan, well, selama ini tanpa sadar, kita sudah mengambil peran sebagai konsumen informasi yang pasif. Tugas kita selama ini cuma 1, yaitu mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, makin banyak buku dibaca, makin banyak video ditonton. Kita merasa makin pintar. Mulai hari ini, kita harus ganti peranan itu. Kalau benar-benar mau bertumbuh, benar-benar mau melakukan perubahan hidup, kita harus ubah tuh. Kita harus menjadi orang yang dapat memilah informasi, mana yang penting, mana yang prioritas, dan juga kita harus bisa memilah atau menentukan action apa yang mau kita ambil. First thing first, yang mana dulu? Seorang kurator museum gak akan memajang semua lukisan yang ada di dunia, bukan? Dia akan memilih dengan sangat teliti
Dan hanya 1 atau 2 karya terbaik yang akan dipamerkan. Tugas seorang kurator dari action, yaitu kita, bukan lagi tentang berapa banyak yang pengen gue tahu, tapi tentang dari semua yang gue tahu, satu action mana yang akan gue lakukan hari ini. Terus gimana sih caranya untuk kita benar-benar secara kritis memikirkan ini? Caranya tuh simple. Gue menyebutnya kerangka kerja satu hal. One thing. Pertama, pilih satu sumber utama. Lupakan dulu tuh 10 buku lain yang mau lu baca. Untuk 1 bulan ke depan, pilih hanya satu sumber utama. Bisa 1 buku, belajar dari 1 mentor, atau 1 channel YouTube yang paling relevan sama tujuan lo saat itu. Cuma 1. Ini melawan overexposure. Dan kedua, kita cari 1 action yang paling kecil. Dari 1 sumber, jangan kita ambil semua 20 nasihat. Mesti lo menemukan 1 action paling kecil dan paling relevan dengan hidup lo saat ini. Bukan action yang paling keren, tapi action yang paling mungkin untuk dilakukan. Contoh nih, lo lagi baca buku Atomic Habits. Jangan cuma terapkan semua konsepnya sekaligus gitu, tapi pilih action yang paling kecil. Misalnya, gue akan taruh sepatu lari di samping kasur. Cuma itu, untuk melawan analysis paralysis. Lakukan aja itu terus setiap hari, sampai 90 hari, sampai kayaknya something is wrong kalau lu nggak naruh sepatu di samping kasur. Ketiga, lakukan selama seminggu. Lakukan 1 action kecil itu secara konsisten selama seminggu dulu paling tidak. Jangan tambah dulu nih dengan action baru. Rasakan dulu gimana rasanya berhasil melakukan 1 hal kecil secara konsisten. Ini melawan ilusi produktivitas dan menggantinya dengan real progress. Kenapa sih kok cuma 1? Kan lama ya? Ya betul. Tapi tujuannya kan untuk mendapatkan momentum nih, bukan kesempurnaan. Perubahan besar itu nggak dimulai dari 1 lompatan yang gede, tapi dari 1 langkah kecil yang terus diulangin. Ingat, perubahan nyata itu datangnya dari melakukan, bukan dari mengetahui. Jadi judul video ini tepat sekali buat kita. Baca 10 buku gak akan bisa ubah hidup lo, tapi mengambil 1 action dari 1 buku. That will change everything. Jadi lu udah tahu kalau ternyata ada loh jebakan yang tanpa disadari bisa tarik kita untuk tidak mengalami perubahan hidup. Dan hari ini gue mau kasih challenge buat lo. Simple aja, setelah nonton video ini, lu tutup YouTube lo dan stop nonton video lain. Coba ingat 1 buku self-help atau self-improvement atau 1 video yang lu tonton. Temukan 1 action yang mau lo lakukan hari ini atau besok. Tulis di kolom komentar, action apa sih yang mau lo lakuin? Jangan tunda, bulan depan, awal bulan, tahun depan. No, lakukan segera. Yuk, mulai ubah hidup lo dari 1 langkah kecil itu. That's it for today. Sampai jumpa di video berikutnya.